Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahan perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ke-30. Dalam hidup ini, kita sering sekali mendengar istilah taat. Taat berarti tunduk. Taat juga berarti tidak ada alasan, titik. Pagi hari ini kita akan belajar dari teladan Yesus mengenai ketaatan. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari pagi hari ini. Antara lain, yang pertama, tantangan dalam menjalankan ketaatan. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia menjadi tawanan dosa. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dan kedatangannya ke dunia adalah untuk membebaskan manusia dari dosa. Sebagai proses awal untuk menyelamatkan manusia dari dosa, Yesus harus mengalami pencobaan dan menyatakan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Ayat yang pertama menjelaskan bahwa Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita bisa membandingkan dalam Injil Matius pasal yang keempat ayatnya yang pertama. Secara manusia setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya Yesus merasa lapar. Di dalam situasi yang sedang lapar ini, iblis datang untuk mencoba Yesus. Iblis mencoba Yesus sebanyak 3 kali. Yang pertama, iblis memanfaatkan situasi Yesus yang sedang lapar. Lapar merupakan salah satu titik lemah manusia. Dalam situasi lapar, orang bisa gelap mata dan melakukan apa saja untuk menghilangkan laparnya. Kedua, iblis berusaha untuk menawarkan kuasa duniawi kepada Yesus, serta menyuruh Yesus untuk menyembah iblis. Sedangkan yang ketiga adalah iblis mencoba Yesus dengan menyuruh Yesus untuk mencobai Allah Bapa. Yesus juga adalah manusia yang bisa saja mengalami pencobaan, tetapi dia tidak mau dikalahkan oleh iblis. Dalam menghadapi pencobaan iblis, Yesus melawannya dengan firman Allah. Firman Allah sebagai senjata yang mampu melawan iblis. Poin yang kedua adalah bagaimana agar dapat menjalankan ketaatan. Ayat 16 menjelaskan bahwa Yesus menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat dan membaca Alkitab. Yesus yang adalah Allah itu sendiri juga menjaga relasinya dengan Allah Bapa. Selain Yesus taat kepada Bapa, Yesus juga memprioritaskan persekutuannya dengan Allah Bapa dalam hidupnya. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 menjelaskan bagaimana Allah memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Persekutuan dengan Allah itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Poinnya yang ketiga, menjalankan tugas sebagai bentuk ketaatan. Yesus mengutip nubuatan dari Perjanjian Lama, yakni dari Yesaya 61 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yesus menjelaskan bahwa kedatangannya ke dunia ini adalah untuk menjalankan misi Bapa, yakni untuk mengabarkan kabar baik. Dengan otoritas Allah, Yesus datang ke dunia untuk membawa pembebasan bagi setiap orang. Kehadiran orang percaya di dalam dunia ini juga untuk menjadi rekan sekerja Allah, yakni mengabarkan kabar baik bagi setiap orang yang masih belum mengenal Allah, bahkan yang masih terikat oleh kuasa-kuasa si jahat. Renungkanlah, oleh sebab itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dalam ketaatan. Ketika kita mau belajar hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah,
Pencobaan-pencobaan seperti ini juga mungkin akan kita alami. Untuk menang terhadap pencobaan itu, kita harus berusaha mengerti akan kehendak Allah dalam hidup kita dan berusaha melawannya dengan firman Allah. Karena firman Allah adalah senjata yang mampu menolong kita untuk melawan si jahat. Semuanya itu dapat kita peroleh ketika kita mampu menjaga relasi kita dengan Allah secara pribadi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.